terlibat dalam pembentukan Ormas Nasional Demokrasi Ansar Nasdem. Itu apakah nantinya Pak Anies juga akan membawa gerakan rakyat menjadi parpol dan akan menjadi kendaraan Pak Anies di Pilpres 2029? Bisa dijawab? Jauhan. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Syahrin dan teman-teman DPP yang mengundang di dalam acara deklarasi ini. Saya sampaikan apresiasi atas undangannya. Saya ikut bersyukur bahwa ikatan silaturahmi yang selama ini terjaga itu bisa diwujudkan dalam sebuah organisasi yang lebih tertata. Jadi itu aja dulu. Sekarang kita syukuri bahwa teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai gerakan relawan sekarang berkumpul dalam gerakan itu sampai saya sendiri terus akan melakukan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, dan itu wilayahnya. Ya, saudara sekalian, menarik ya. Akhirnya saya baru paham ya, kenapa kemudian ormas dulu dengan pernyataan atau pertanyaan tadi. Yaitu kalau bentuk partai politik ya bisa bentrok dengan orang-orang yang sudah berpartai. Bahkan Syahrin Hamid sendiri, sang ketua Gerakan Rakyat ini, masih tercatat sebagai anggota dari Partai Amanat Nasional. Beberapa relawan Anies seperti yang sering jalan sama saya, KIB, yaitu kuning itu Golkar, P3, biru itu PAN. Jadi kalau seandainya dibentuk partai politik, mereka harus memilih ya, gabung sama partai yang baru atau bukan. Tapi bagi saya ini adalah tetap saja a bridging ya. Kadang-kadang dalam politik itu jangan kita hanya mendengarkan apa yang dinyatakan, apa yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat. Dan gak mungkin lah dalam politik itu no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau misalnya membentuk ormas hanya sekedar untuk tujuan-tujuan yang non politik, tujuan yang bukan kekuasaan, wah itu orang-orang mulia semua. Tapi ini kan DNA mereka adalah DNA partai, DNA kekuasaan, DNA bertarung dalam politik kekuasaan. Dan itu sudah mereka lakoni kan bertahun-tahun. Bertarung di pilpres, bertarung di pilkada, baik sebagai partisipan langsung maupun sebagai pendukung. Jadi kalau seandainya Anies mengatakan masih jauh, ya, kemudian dia tidak ditempatkan dalam struktural partai ormas, ya wajarlah karena strategi politik Anies jadi tidak cantik. Tapi kedatangan Anies itu adalah as a symbol. Di tempat lain, sebagai contoh misalnya di Partai Perubahan yang dibentuk oleh relawan Anies tidak mau hadir. Dia tidak pernah mau menampakkan diri bahwa he is part of the political party. Memang tidak. Jadi, tapi partai ini terus mengatakan bahwa kalau seandainya Anies bersedia memimpin, silahkan ambil. Dan calon presiden mereka sudah pasti Anies Baswedan. Mereka juga para relawan juga. Cuma kayaknya beda perlakuan. Kalau ini di endorse, bukan di anak emas kan istilahnya, langsung direct ya kan, order langsung dari Anies Baswedan. Kalau Partai Perubahan itu murni inisiatif dari relawan. Nanti kita akan lihat lagi ya. Konon mungkin ada 2-3 ormas lagi yang kemudian juga akan terbentuk. Dan nanti ormas ini akan menyatu menjadi satu partai politik kalau kondisinya normal. Tapi ini bukan saya dapat bocoran ya. Saya hanya menganalisis secara rasional dan objektif. Ujungnya pasti ke partai politik. Ya, karena mereka adalah para petarung di dalam perebutan atau pertarungan kekuasaan mulai dari pilek, pilkada, pilpres dan lain sebagainya.
Jangan-jangan saya juga tertarik untuk bertarung di pemilu 2029 walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Paling tidak di CV saya pernah bertarung di pemilu. Kalah, menang itu soal lain. Tapi yang paling penting CV-nya lengkap ya. I don't know exactly. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Kan kadang-kadang ngukur diri juga. Pertama saya udah pasti nggak mau money politics, ya kan? Karena itu kita tidak akan money politics. Ya. Kedua, walaupun tidak money politik ya ongkosnya mahal juga. Tidak murah ongkosnya ya. Gitu ya, sobat RH sekalian. Coba kita lihat ya. Ke depannya bagaimana gerakan rakyat ini melakukan penetrasi. Bayangan saya yang mereka lebih prioritaskan bukan kegiatannya pastinya saat ini, tapi bagaimana membentuk cabang-cabang ya. Jadi membentuk pengurus, I don't know exactly namanya apa, DPP ya sudah pastinya, DPW tingkat provinsi misalnya, DPD tingkat kabupaten kota, kemudian DPC tingkat kecamatan. Bila perlu sampai tingkat ranting gerakan rakyat ini ada. Nanti tinggal di switch untuk partai politik, selesai. Ya. Jadi dan itu wajar. Ya. Tidak ada yang salah. Cuma bedanya adalah Anies tidaklah sehebat Prabowo dalam hal finansial. Tidaklah sekuat Surya Paloh ya dalam hal finansial, tidaklah sepaten Wiranto dalam hal finansial, sehingga mereka bisa langsung menentukan ya. Begitu sobat era sekalian. Maksudnya menentukan untuk membentuk partai politik setelah mencelat dari partai sebelumnya itu Golkar, ya kan? Surya Paloh, Wiranto, Prabowo itu adalah orang yang berkompetisi dalam Golkar, dalam konvensi partai Golkar. Kalah dari situ, Wiranto bentuk Hanura, kemudian Prabowo bentuk Gerindra, dan Surya Paloh bentuk Nasdem. Jadi sebelumnya Golkar pecah juga dengan PKPI atau PKP, ya, Partai Keadilan dan Persatuan. PKPI sekarang antara ada dan tiada. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan sedikit apa yang menjadi concern teman-teman sekalian atau kawan-kawan semuanya. Saya sore ini akan bertemu dengan para aktivis, ingin merumuskan sesuatu terhadap pemerintahan Prabowo ini, apakah lanjut atau tidak, dukungan dalam pengertian moral, apakah kita mengatakan kita 100% beroposisi. Nanti kita akan lihat ya bagaimana pilihan-pilihannya, karena seperti Said Didu mengatakan awalnya berharap, tapi setelah pidato 15 Februari kemarin ketika hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi maka disitulah kemudian tiba-tiba gelap ya, gelap terasa dunia ini seakan mendung sepanjang hari. Ya, saudara sekalian, kalau yang mau ikut umroh silakan ya, masih dibuka, masih waktunya 7 Maret kita berangkat, mungkin ditampilkan lagi 7 Maret sekarang. Masih ada waktu ya, tapi cepat biar tidak susah kita mengurus visanya dan lain sebagainya. Kalau soal berangkat ya insya Allah pasti jadi berangkat, tapi tetap dengan kata insya Allah karena sudah di booking ya 80 kursi untuk bintang 5, sudah terisi lebih 60 kursi ya, bahkan kemarin dibilang tinggal 13, kemudian bintang 3 malah yang masih banyak kosong kursinya. Jadi silakan cepat-cepat ya. Like I said, I give you a discount kalau menghubungi saya langsung. Begitu sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Mari bergabung dengan Ormas Gerakan Rakyat bentukan Profesor Dr. Anies Baswedan, PhD untuk Indonesia Adil dan Sejahtera.
Betul-betul Muhammad Saiful. Dia sip, mantap, menyiapkan landasan biar kokoh menuju 2029. Ini gerakan rakyat bawah. Lawan aja dulu. Kemudian, tapi ormas Pak Anies mungkin bisa jadi partai seperti Nasdem. Sebelum jadi partai juga ormas dulu ya. Dan kita sekarang nggak tahu nasib ormas Nasdem ya. Ada apa enggak ya kan. Kemudian, semoga sukses. Anies maju calon presiden, uangnya dari mana bro? Kalau Anies dimodalin pengusaha, apakah dia nurut? Kalau Prabowo jelas dia orang kaya. Kenzo Givaro ini rupanya buzzer yang baru siuman. Ente pikir Prabowo nyapres dari kantongnya sendiri bro? Ya, kalau nggak dibantu oleh Jokowi nggak menang juga. Kemudian, Assalamualaikum Bung Refli dan kawan-kawan, akal sehat, launching lagu barunya mantap. Saya bukan buzzer ya, karena saya pendukung Pak Prabowo sama seperti Anda pendukung Anies. Oh, marah Kenzo. Ya sudahlah, cukup lah ya. Apa yang Anda salah, saya bukan pendukung Anies. Saya pendukung Anies di Pilpres ya, bukan pendukung pula, saya tim suksesnya. Kalau sekarang saya orang independen, saya tidak masuk dalam gerakan rakyat dan lain sebagainya ya. Nah, kalau Anda saya tidak tahu ya. Tapi kalau kita sama-sama punya presiden namanya Prabowo, benar. Makanya kadang-kadang pendukung presiden inilah yang merusak presidennya. Kenapa? Karena dia mendukung presiden dengan ngata-ngatain orang lain. Padahal presiden itu adalah presiden for the republic. Begitu ya. Kenzo Givaro, saya tidak tahu ini. Anda ini siapa? Udah dibayar atau belum? Kalau belum dibayar, alhamdulillah ya. Berarti Anda berjuang secara murni. Tapi kalau Anda buzzer, pendukung yang dibayar, sudahlah ya. Tidak usah komentar lagi ya. Banyakin dosa saja ya. Dan saya juga tidak akan membacakan lagi. Tapi kalau Anda karena idealisme, saya hargai ya. Cuma ngomong-ngomong, idealisme apa yang Anda perjuangkan kan gitu-gitu. Kemudian mendingan langsung partai, jangan ormas juga, karena ormas tersirat agak negatif di masyarakat. Tapi kalau Pak Anies ngajak Bang Refli buat gabung di partai nanti suatu saat mau nggak? Bergantung. Kan saya katakan tidak ada hal yang klop, tapi tidak juga kemudian ada hal yang pasti. Kan saya memutuskan sesuatu itu berdasarkan kondisi terakhir ya. Tetapi kalau berjuang untuk kebaikan, kita pasti cocok. Tapi apakah harus dalam satu perahu atau lain perahu, itu soal yang tidak. Kenapa saya misalnya Prabowo nih nawarin saya jabatan apa, nggak mau saya. Kenapa? Karena Prabowo tidak menunjukkan bahwa dia memilih a view good person ya dalam kabinet dia. Ular, cicak, buaya gabung jadi satu. Koruptor, ex-koruptor gabung jadi satu. Bagaimana kita mau percaya bahwa pemerintahan ini pemerintah yang jujur dan amanah? Dan kita tahulah siapa-siapa yang menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk kadang-kadang untuk dirinya sendiri. Ada yang untuk kenyamanan hidup, ada yang untuk modal politik dan lain sebagainya. Nah, itu yang direkrut oleh Prabowo Subianto. Bagaimana kita kemudian mau mengangkat tangan hormat ya dengan presiden baru kita yang katanya macan Asia. Tapi still you are the president, karena itu ya constitutionally you are the president, nggak ada masalah ya kan. Tapi ada rakyat, salah satunya bernama Refli Harun, yang tetap menjaga jarak dan menjaga kekritisannya. Dan tidak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Saya tidak pernah sedih siapapun yang menang, siapapun yang kalah. Tapi yang saya sedihkan kalau republik ini di tangan orang yang salah. Saya belum melihat republik ini di tangan orang yang benar dalam 130 hari terakhir. Wah, itu Anda terlalu cepat menjudgementnya. Nah, karena itu buktikan, you prove it that you are the real leader. Kan begitu, mudah sekali kan? Jadi kalau misalnya ternyata Indonesia ini jauh baik, maka saya akan angkat topi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin kita
beri jalan cepat ke surga. Kan begitu. Tapi kalau ternyata dia tidak amanah, korupsi tambah besar, keluarga tambah nikmat, kekayaan tambah banyak, maka biarlah neraka menjadi imbalannya. Kita doakan sama-sama juga. Makanya saya menulis lagu Pemimpin Adil, ya kan. Ya, salah satu saatnya, engkau bisa bawa mata air kebaikan